pasangan hidup yang tidak mau diajak bersama ke surga Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah dan istrinya nggak beriman. Sebagian kita mungkin mendapati seperti itu. Nabi Lut alaihissalam sama juga istri. Tapi sebaliknya ada yang istrinya beriman tapi suaminya nggak mau. Siapa contohnya? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Allahu Akbar jemaah. Buat para akhwat ya, yang punya suami seperti Fir'aun. Adakah suami yang kayak Fir'aun jemaah? Insya Allah nggak ada sekarang. Anak kemarin membaca sebuah fatwa yang sampai hari ini anak kebayang bahwasanya banyak pertanyaan yang anak jawab kayaknya anak salah jawab. Seorang perempuan ini telepon di salah satu televisi. Dia mengatakan, Syekh, ana seorang istri, punya anak 5. Suami ana peminum, minum khamr. Suami ana sudah nggak sholat macam-macam. Apa yang harus ana lakukan, Syekh? Subhanallah ya. Yang jawab ini umurnya sudah 84 tahun, Syekh. Artinya sudah punya pengalaman hidup yang panjang sekali. Syekh itu tanya, keluargamu ada? Nggak ada, Syekh. Aku dari desa. Sedang ini di kota. Jauh tempat keluarga. Taib. Kalau engkau bercerai, ada yang bisa memberi makan buat engkau dan anak-anakmu? Kayaknya nggak ada, Syekh. Akhirnya tanya, Syekh ini berkaitan dengan kehidupan dia kalau berpisah. Setelah panjang pertanyaan itu, Syekh itu mengatakan, engkau jangan cerai. Syekh, suamiku ini, kata dia, udah peminum dan tadi malam, iya, cerita tadi malam, Syekh, dia itu masuk rumah ketika aku sedang sholat malam dan aku baca Quran. Itu sama suamiku Qurannya diambil, dirobek, dibuang ke kamar mandi. Mabuk suaminya. Kata Syekh, iya, jangan cerai. Kenapa, Syekh? Kata dia, kalau engkau cerai akan ada 6 pemabuk nantinya. Akan ada 6 pemabuk. Kalau engkau pulang, anak-anaknya hidup sama bapaknya, akan ada 6 pemabuk, kata Syekh. Kata Syekh, bertahanlah engkau, kata dia. Bertahanlah sampai engkau berdoa mohon sama Allah, perbaiki suamimu, kata dia. Perbaiki suamimu, kata dia. Setahun kemudian, Syekh ini lagi live, ada yang telepon. Perempuan ingat, Syekh Arafti nih, kata dia, engkau masih ingat sama aku, kata dia. Nggak, aku lupa, kata engkau siapa, kata dia. Syekh, ana dulu yang pernah telepon sama engkau, Syekh, bahwa suamiku peminum ya, yang dia sempat merobek Quran, kata dia, engkau katakan aku jangan pisah, kata dia. Iya, kata dia, Basyiri ini gimana kondisi suamimu sekarang? Alhamdulillah, Syekh, suamiku sekarang yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Nggak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah. Jadi memang ada perjuangan jamaah yang perlu dilakukan. Iya, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, ketika engkau hendak masuk surga bersama keluargamu, maka jangan salah pilih pasangan hidup. Itu di awal ketika kita hendak menikah. Tapi kadangkala kita ini dapat hidayahnya setelah nikah. Bukan bicara milih. Sekarang anak sudah punya anak dan istri anak nggak mau diajak bertakwa kepada Allah. Atau sebagian wanita mengatakan suami anak nggak mau diajak hijrah. Apa yang perlu dilakukan? Perlu bersabar. Proses kadangkala perlu dilakukan.
Namun pada saatnya boleh jadi perceraian menjadi solusi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ayat ini kira-kira turunnya di tahun ke-9 Hijri. Kalau perang Ahzabnya itu tahun ke-5. Di tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW melihat istri-istri beliau itu sudah beda visi dan misi. Banyak tuntutan. Siapa yang istrinya banyak tuntutan, jamaah? Minta ini, minta itu. Lupa bahwasanya kita nggak lama dalam kehidupan dunia ini. Abu Darda ya, pernah istrinya itu ngomong sama suaminya. Abu Darda ini ada di Syam, dekat sama Khilafah Umayyah pada waktu itu, khalifahnya Muawiyah. Ngomong sama suaminya, "Bang, engkau kok nggak minta sama khalifah sebagaimana fulan minta ya untuk memperbaiki taraf hidupnya?" Dan bagi para jamaah yang mak-mak juga, kalau engkau ingin hidup menderita dan merana, bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan suamimu dengan suami orang. Bandingkan anak-anakmu dengan anak orang. Itu awal dari penderitaan. Allah bedakan kita sama mereka. Maka jangan membandingkan dirimu sama mereka. Kalau harus membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah. Apa kata Abu Darda mengatakan kepada istrinya? "Ya Ummat Darda, inna amamana au inna baina aidina aqabatan kauda." Di depan kita ini ada jalan terjal yang kecil dan bahaya. Nggak bisa melewatinya kecuali yang bawaannya sedikit. Kalau banyak bawaanmu takut nggak bisa kita lewat. Kembali kepada cerita Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, ketika umat Islam mulai enak hidup. Umat Islam itu mulai merasakan kenyamanan itu setelah penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Sebelum itu Nabi sudah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wallah," kata Nabi SAW, "man faqra akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Nabi menyebutkan harta itu akan disiramkan kepada kalian nanti. Dan sebagian kita sudah merasakan itu. Ini istri-istrinya melihat sahabat-sahabat hidupnya mulai enak ini itu. Kok mereka sebagai istri Nabi nggak bisa merasakan itu? Ya banyak tuntutan. Akhirnya Nabi SAW mengilat mereka. Beliau bersumpah tidak mau mendekati mereka selama 1 bulan. Jadi suami itu kalau mendidik dan mengajak istrinya ke surga, yang nggak mau diajak dengan cara mauidhah hasanah. Mauidhah hasanah, kasih nasihat. Kalau nggak mau dikasih nasihat, apa tahapan selanjutnya? Apa jamaah? Kalau istri nggak mau dikasih nasihat, apa? Pisah ranjang, bukan tidak? Pisah ranjang. Jadi kalau suami ngasih nasihat istrinya nggak mau, tapi dihubungin sama suaminya, udah sulit kasih nasihat. Karena sang istri beranggapan, "Oh, engkau butuh sama aku." Nabi SAW bersumpah tidak menjamah istrinya selama 1 bulan. Semua istri. Jangan antum berpikir, Ustaz, iya anak istrinya cuma 1. Kalau yang ini anak pisah ranjang, anak kemana lagi larinya? Ini Nabi SAW semuanya ditinggal.
Beliau tinggal di sebuah gubuk, ya, ada rumah di kebun selama 1 bulan. Sampai tersebar berita Nabi SAW menceraikan istri-istri. Karena Nabi gak pulang ke rumah ini sudah. Dari situ ke masjid, balik ke situ, gak ada ke rumah istrinya. Setelah 1 bulan Nabi balik menjumpai istri-istri. Pada waktu itu 29 hari. Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau bersumpah 1 bulan? Iya, kata Nabi SAW, bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bulan itu 30 hari atau 29 hari. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Anak bacakan, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi tidak mengumpulkan mereka semua. Kenapa? Ada nasihat yang gak bisa di depan umum. Nasihat personal. Sendiri. Datang ke rumahnya Aisyah. Yang pertama dibacakan ayat ini Aisyah. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan, ketentraman, kedamaian dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau itu yang kalian inginkan, ya kemari kalian. Kita selesaikan urusannya. Aku kasih pesangon buat kalian, aku berikan harta kepada kalian, kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Kita nggak mungkin jalan bareng. Yang satu mau ke akhirat, yang satu mau ke dunia. Nggak mungkin. Dunia ini jembatan ke akhirat. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, pemilik langit dan bumi ini, wa rasulahu, dan rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka jemaah rahimakumullah, kalau ingin ke surga bareng harus menyamakan visi dan misi, dan harus sabar. Nabi sabar 9 tahun jemaah. Walaupun pada akhirnya Nabi memberikan pilihan kepada mereka, dan semua istri-istri Nabi memilih akhirat, memilih Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk? Antum baca, fadhil. Ustaz izin bertanya, jika seseorang ditempatkan di neraka, apakah masih bisa masuk surga? Jika bisa, dengan cara apa Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Jamaah rahimakumullah, kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka, tapi Allah tahu. Sebagaimana kita nggak tahu kalau kita ini ditetapkan miskin atau kaya, nggak ada yang tahu. Apa yang kita tahu? Yang kita tahu, kita diperintahkan untuk bekerja, beramal. Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus nabinya menjelaskan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tugas kita sekarang adalah beramal. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang di kuburan Baqi, sedang menguburkan jenazah, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Allah udah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kata Nabi, nah, Allah tahu.
Terus sahabat bertanya, fafimal amal? Terus dalam rangka apa kita suruh beramal kalau Allah udah tahu? Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian tugasnya beramal, bukan mikir. Kira-kira kalau orang miskin ngomong, kayaknya anak ditakdirkan miskin kayaknya. Ada yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Dia ngomong ya harus kerjalah, berusaha. Siapa tahu? Itu kita nggak tahu. Maka berapa banyak orang yang dulunya miskin di kampungnya terus jadi kaya. Semua akan dimudahkan sesuai dengan yang dia diciptakan untuk apa. Dan yang dapat merubah takdir itulah doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Buat apa kita doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disuruh doa, minta sama Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Berdoa, memohon kepada Allah, berusaha. Dan kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Dengan ilmu dia belajar, dia jadi faham. Yang kedua dengan semangat untuk beramal. Karena ada orang yang berilmu tapi malas beramal. Ada orang yang beramal tanpa ilmu, ya akhirnya tidak sampai ke tempat tujuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, dan semoga ibunda Ustaz yang wafat diberikan rahmat oleh Allah, dan kelak Ustaz dan beliau dikumpulkan di surga. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Ustaz, berikan anak nasihat ketika datang rasa takut akan kematian, karena saat ini Allah sedang menguji anak sakit kanker. Syukran wa jazakumullah khairan. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Semoga Allah merahmati yang mati dari kita dan dari umat Islam secara keseluruhan. Kematian itu hadimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Jadi takut kepada kematian itu ada dua macam. Takut yang tabi'i, yang natural, memang orang takut sama kematian. Tapi ada takut kepada kematian yang tercela. Seperti yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang umat-umat itu akan mengeroyok umat Islam. Allah akan berikan wahan di hati umat Islam. Apa? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini yang tercela. Tapi kalau takut mati, orang akhirnya ketika jalan itu pakai seat belt ya. Kemudian dia ketika sakit berobat, nggak ada masalah. Itu hal yang wajar. Cuma yang perlu difahami oleh semua manusia ini, penyakit itu tidak menjadi penyebab kematian. Yang menyebabkan orang mati adalah dicabutnya nyawa. Yang menjadikan orang mati itu karena waktunya sudah habis dan rizkinya sudah selesai. Maka itu melihat, kalau bicara dia sakit kanker takut mati, loh mati ini ada orang sehat di lapangan bola mati. Di lapangan bola. Berapa banyak bayi yang baru lahir, yang orang tuanya sudah membelikan perlengkapan dia, ternyata bayi itu nggak pernah nyampe rumah, jemaah. Dan berapa banyak orang tua yang menguburkan cucunya, menguburkan anaknya. Jadi bicara penyakit, enggak. Ada orang sakit kanker ya sembuh. Ada orang sakit kepala mati. Ana punya abah beberapa bulan yang lalu ya, atau tahun lalu. Itu sakit parah. Ana dampingin beliau di rumah sakit. Parah sekali sakit. Sampai nggak sadar.
Nggak sadar artinya nggak sadar dengan orang-orang yang dari sekitarnya. Anak punya paman, tiap hari video call. Anak punya paman di Jakarta. Bapak anak itu 10 bersaudara, sekarang tinggal 2. Paman anak yang ada di Jakarta tiap hari video call, karena dia takut abangnya ini pergi. Tiap hari video. Subhanallah, paman anak yang di Jakarta, suatu hari itu di sore hari dia ngomong sama anaknya, nggak enak badan abah, kata dia. Mungkin dikasih minyak kayu putih apa. Maghrib meninggal dunia. Artinya dia yang mengkhawatirkan orang lain mati, ternyata dia mati duluan gitu. Maka ketika seorang ingat dengan mati, insya Allah itu akan memotivasi dia untuk beramal, segera bertaubat dan qanaah dengan kehidupan dunia ini. Maka jadikan penyakit itu penghapus dosa, pengangkat derajat, dan persiapan. Karena ada orang yang mati mendadak, belum punya persiapan. Ketika orang sakit, biasanya dia mulai ingat sama Allah Azza wa Jalla, dia mulai baca Al-Quran. Dan sekali lagi, yang buat mati itu bukan penyakit kankernya, tapi karena rizkinya sudah habis dan waktunya sudah selesai. Kalau masih ada rizkinya, hidup tuh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka main game Ustaz? Nah, subhanallah jamaah, Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Sabar enggak? Nabi Nuh diuji sama istrinya, diuji sama anaknya. Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Dan sampai mati nggak berubah. La istri Nabi Nuh wala bapaknya Nabi Ibrahim. Dan paman Nabi Muhammad SAW Abu Talib juga tetap nggak berubah sampai mati. Padahal yang mendakwain siapa? Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Usaha. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah menuju ke jalan Allah dengan hikmah. Seorang anak ketika ngasih orang tua, ngasih tahu orang tuanya beda dengan orang tua ngasih tahu anak. Orang tua ngelihat anaknya main game, dia bisa ambil handphonenya karena dia punya kuasa. Tapi seorang anak ngelihat bapaknya main handphone, waktu adzan bisa nggak dia ngomong, sini ya masjid? Nggak bisa. Beda posisi. Suami istri sama. Seorang suami pulang dari masjid, lihat istrinya masih sibuk dengan handphonenya, dia bisa ambil. Ayolah, waktunya sholat. Tapi seorang istri pulang dari pasar ngelihat suaminya main game, sudah adzan, bisa nggak istri mengatakan, ayo masjid? Berantem jadinya. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Engkau sebagai seorang anak mohon. Kalau engkau tidak bisa memohon dengan lisanmu, karena banyak orang tua kalau anaknya menyampaikan sesuatu, wes sudah. Maka tulislah surat kepada orang tua. Dulu jarang orang bisa baca, tapi sekarang insya Allah semua sudah bisa baca. Tulis surat. Yang pertama ucapan terima kasih kepada ayah. Yang kedua permintaan maaf kepada ayah. Yang ketiga permohonan kepada ayah. Itu mungkin bisa dilakukan sambil didoakan orang tuanya. Karena game ini membuat orang candu. Kecanduan dia. Ada orang yang main game itu sampai di kamar mandi. Kabel chargernya itu
masuk jemaah 5 meter dia beli. Astagfirullahaladzim. Sambil didoakan. Seorang istri ketika suaminya main game, dia duduk di sebelahnya baca Quran. Kok kenapa baca Quran? Iyalah biar berkah bang. Jadi main gamenya biar berkah. Ya enggak, biar suaminya tahu istrinya bacaan. Aku bacain bang ya, mungkin abang dengar, dapat manfaat. Dan memang orang-orang kalau sudah main game itu lupa aja. Lupa dengan waktu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.